Beyond Time, bab 678-679. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aura itu meledak, mengguncang angin dan awan, membentuk selubung kabur yang menyelimuti patung-patung dari berbagai ras, yang berada dalam keadaan hancur berkeping-keping. Orang luar tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat samar-samar bahwa ada total 23 patung di tengah kabut. Kemunculan mereka membuat hati para kultivator di pegunungan kehidupan pahit bergetar. Aura gabungan dan mendalam yang terpancar dari mereka sangat dahsyat, menyebabkan perubahan warna langit. Bahkan para kultivator dari aula pemberontak bulan pun terguncang, terutama beberapa orang tua. Para kultivator bulan merah juga ketakutan. Medan perang juga terguncang oleh kemunculan patung-patung ini. Namun, aura menakutkan dari patung-patung es itu bercampur dengan secercah energi jiwa yang baru lahir. Fluktuasi energi ini seperti sebuah anomali, sehingga tampak mencolok sekaligus tidak mencolok. Sumber anomali ini adalah orang pertama yang terbangun dan keluar dari kabut. Itu adalah jasad sang kapten. Kemunculannya mengejutkan banyak orang karena mereka tidak mengerti bagaimana seseorang dengan tingkat kultivasi serendah itu bisa disegel. Perbedaan antara tingkat kultivasinya dan aura menakutkan yang terpancar dari patung-patung di belakangnya terlalu besar, sehingga mustahil untuk tidak memperhatikannya. Di bawah tatapan semua orang, kapten yang keluar itu tampak tanpa ekspresi saat ia langsung menuju ke arah Suking. Ia seketika menyatu dengan bayangan jiwanya dan menjadi satu, matanya terbuka, memperlihatkan kekuatan dan pancaran cahaya saat ia meregangkan tubuh. Sangat nyaman, Suking mengamati sekeliling tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika semua orang di dunia luar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Jika bukan karena mereka berada di medan perang, diskusi yang tak terhitung jumlahnya pasti akan langsung meletus. Sang kapten mengangkat alisnya dan hendak mengatakan sesuatu yang misterius. Namun, pada saat itu, suara retakan bergema dari patung lain. Segel es patung itu hancur berkeping-keping dan patung itu pun keluar. Ini adalah makhluk bukan manusia yang seluruh tubuhnya tertutupi sisik. Saat rambut birunya yang panjang berkibar tertiup angin, dia menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Aku sadar kembali. Saat gumaman itu bergema, energi nihilitas tahap kedua meletus dari tubuhnya, membentuk suara gemuruh. Karena energi kuat yang terpancar darinya, semua orang di dunia luar langsung memusatkan perhatian padanya. Persepsinya memungkinkan makhluk non-manusia yang terbangun ini untuk memahami era tempat dia berada dan alasan kebangkitannya. Karena itu, dia menatap Suking. Aku bersedia berjuang untuk Moon Rebel. Saat suaranya terdengar, sosok ketiga muncul dari kepulan kabut. Sosok ini juga bukan manusia. Setiap langkahnya disertai guntur, seolah-olah jejak kakinya terbentuk oleh kilat. Ia memiliki perawakan menjulang tinggi dengan rambut panjang seperti ular dan ekor tulang besar yang menjuntai di belakangnya. Penampilannya seketika memicu beberapa seruan kejutan. Balapan hantu surgawi. Masih ada anggota ras ini yang hidup. Ras hantu surgawi adalah ras yang telah punah di wilayah pemujaan bulan. Legenda mengatakan bahwa ras ini awalnya mewarisi posisi utusan ilahi bulan merah dan bertanggung jawab atas kekuatan petir di wilayah ini. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, mereka memilih untuk mengkhianati bulan. Setelah itu, mereka dimusnahkan oleh kuil tersebut. Akhirnya, aku terbangun. Pria bertubuh kekar dari ras hantu surgawi itu bergumam. Suaranya juga seperti guntur. Begitu dia keluar, dia melihat para kultivator bulan merah dan pendeta tinggi di dunia luar. Niat membunuh di matanya sangat kuat. Setelah itu, dia menatap Suking dan mengerutkan kening. Kau adalah penguasa pemberontak bulan. Bagaimana mungkin manusia selemah ini bisa menduduki posisi ini? Tatapan Suking tenang saat ia memandang pria berotot dari ras hantu surgawi itu. Tepat ketika ia hendak berbicara, sebuah suara dingin terdengar dari kabut yang terbentuk oleh patung-patung yang disegel. Hantu kecil, mengapa umat manusia tidak bisa menjadi penguasa pemberontak bulan? Suara itu melengking. Pada saat itu, baik makhluk non-manusia berambut biru maupun pria berotot dari ras hantu surgawi, ekspresi mereka berubah secara bersamaan.
Bahkan kepala aula keempat di luar, setelah mendengar suara itu, mengalihkan pandangannya ke arah tersebut, napasnya menjadi terburu-buru. Sosok keempat berjalan keluar dari kabut selangkah demi selangkah. Kemudian terdengar suara melengking senjata yang bergesekan dengan tanah. Bentuk keempat ini adalah manusia. Ia mengenakan jubah compang camping, bekas luka besar membentang dari dahinya hingga pinggangnya, dan ia memancarkan aura keganasan yang luar biasa. Ia menyeret pedang panjang yang rusak dan melangkah ke dunia luar. Pedang panjang itu memancarkan aura yang sangat mengancam, seolah-olah mampu menghancurkan dunia dengan satu serangan. Kemunculannya menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bahkan imam besar pun menyipitkan matanya. Seperti yang diduga, kau tidak mati, Li Xiaoshan. Ketua aula keempat tampak terkejut saat melihat lelaki tua itu berjalan mendekat dan berbicara dengan suara gemetar. Menguasai. Orang tua ini adalah guru dari guru aula keempat. Guru aula keempat tampak sangat terguncang. Ia ingat betul bahwa gurunya telah meninggal dunia saat bermeditasi dan telah memberinya kualifikasi untuk naik ke aula keempat sebelum meninggal. Tatapan lelaki tua itu tertuju pada kepala aula keempat dan dia mengangguk sedikit. Lumayan, kau berhasil mewarisi aula keempat. Aku tidak mati. Hanya saja saat itu, aku gagal menembus alam akumulasi jiwa dan kutukan itu meletus. Aku tidak punya pilihan selain menekannya dengan segel roh artefak, agar aku bisa terbangun di saat kritis. Dengan itu, tatapan lelaki tua itu tertuju pada kedua makhluk bukan manusia tersebut. Kedua makhluk bukan manusia itu seketika menundukkan kepala dan mundur beberapa langkah dengan ekspresi hormat. Pria tua itu mendengus dingin. Setelah itu, dia menatap Su Qing. Ekspresinya melunak, mengangguk sedikit. Di era ini, penguasa bulan akhirnya muncul. Setelah itu, ia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Su Qing tak berani bersikap arogan dan buru-buru menjawab. Salam, senior. Tuan Bulan, Anda bisa memberi perintah kepada saya. Saya mungkin hanya tumpukan tulang tua, tetapi saya masih bisa bergerak sedikit. Saat lelaki tua itu berbicara, dia menatap pendeta tinggi di luar dengan kilatan dingin di matanya. Semangat Su Qing terangkat. Dia tidak menyangka bahwa di antara patung-patung es yang disegel di aula pemberontak bulan, akan ada keberadaan seperti itu. Pada saat itu, suara gemuruh kembali terdengar saat sosok-sosok muncul satu demi satu dari kabut. Setiap dari mereka tampak memikul beban perjalanan waktu dan memiliki aura yang mengesankan. Meskipun aura mereka tidak sekuat Li Xiaoshan, mereka tetap menakutkan. Inilah hasil panen dari sebuah era yang dikumpulkan oleh Balai Pemberontak Bulan di wilayah Pemujaan Bulan. Sekilas memang tampak tertutup rapat, tetapi itu juga merupakan bentuk perlindungan. Mereka semua bukan manusia. Saat mereka keluar, mereka sudah memahami alasannya. Ketika mereka melihat Li Xiaoshan, mereka menahan diri. Meskipun demikian, kemunculan sosok-sosok ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada para kultivator bulan merah. Lautan darah juga bergejolak saat aura-aura ini menyebar, dan langit tampak terfragmentasi seolah-olah tertutupi sisik ikan. Di tengah kabut, hanya patung es yang tersisa. Patung es ini adalah yang paling lambat hancur. Baru pada saat inilah akhirnya benar-benar retak. Saat sosok yang terbungkus itu berjalan keluar, aura waktu yang pekat menyebar, seolah-olah angin kuno telah muncul, menyebabkan langit dan bumi bergema dengan deru yang memekakkan telinga. Untuk kedua kalinya, ekspresi pendeta tinggi bulan merah berubah. Ia tampak lebih serius daripada saat melihat Li Xiaoshan, sambil menatap tajam sosok yang perlahan muncul di hadapan dunia. Itu adalah seorang wanita dari ras non-manusia. Terdapat mata ketiga di dahinya. Mata ini berwarna merah tua, seolah-olah berisi api. Saat dia berjalan keluar, api itu meletus, membentuk lautan api yang membumbung ke udara. Di udara, sebuah wajah raksasa terbentuk, dan tampak sebuah dunia terbentuk di dalamnya. Adapun dirinya, ia bagaikan penguasa api di lautan api ini, memancarkan fluktuasi energi yang sangat dekat dengan alam akumulasi jiwa. Seolah-olah ia dapat langsung membentuk dunianya sendiri yang agung dan melangkah ke alam akumulasi jiwa jika ia mau. Setelah keluar, dia berdiri di sana. Matanya jelas terbuka, tetapi tatapannya kosong. Penampilannya membuat hati semua orang berdebar. Namun, tidak banyak yang mengenalnya. Bahkan para pria tua dari Balai Pemberontak Bulan pun tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Seolah-olah lagu-lagunya tidak pernah muncul di era ini.
Nuansa kuno yang terpancar dari tubuhnya sangat kuat, seolah-olah seseorang dapat merasakan berlalunya waktu hanya dengan sekali pandang. Bahkan patung-patung es yang belum disegel itu pun tidak mengenal wanita ini dan tidak tahu identitasnya. Hanya Li Xiaoshan yang menatap wanita bukan manusia yang berjalan keluar itu, lalu menundukkan kepala dan memberi salam dengan lembut. "Salam, mantan penguasa pemberontak bulan." Begitu dia berbicara, hati semua orang berdebar. Hanya Su Qing dan sang kapten yang tetap tenang. Ini karena mereka telah mengetahui identitas wanita ini sejak mereka menjadi pemimpin pemberontak bulan. Para pemimpin pemberontak bulan yang muncul di era ini adalah Su Qing dan sang kapten. Namun, Balai Pemberontak Bulan tidak hanya menghasilkan dua penguasa. Meskipun tidak hadir di setiap era, ada beberapa penguasa sepanjang sejarah. Namun, semua pemberontakan mereka berakhir dengan kegagalan. Patung es terakhir ini menyegel penguasa pemberontak bulan sebelumnya. Namun, itu bukanlah tubuh aslinya, melainkan klon. Dia memilih untuk mengisolasi diri, menggunakan metode khusus bekerja sama dengan Moon Rebel Hall untuk menghindari dimangsa oleh Crimson Goddess, dan meninggalkan klon seperti itu. Ini adalah hadiah yang dia tinggalkan untuk penguasa pemberontak bulan berikutnya. Mantan penguasa Balai Pemberontak Bulan, Divine Sparrow. Ekspresi imam besar itu sangat serius. Saat ia mengucapkan setiap kata, sedikit riak muncul di mata wanita itu. Kekosongan itu lenyap, digantikan oleh ketidakpedulian yang semakin menguat, yang kemudian berubah menjadi tatapan yang terfokus pada imam besar. Tubuh yang ditambal sulam, dunia yang dijahit sulam, memegang sepasang mata yang bukan milik era ini sebagai ganti kekuatan akumulasi jiwa. "Tapi apakah kau masih ingat siapa dirimu?" Wanita itu berbicara dengan tenang. Kata-katanya mengejutkan imam besar dan ia secara naluriah pun berbicara. "Akulah pendeta agung bulan merah. Di zamanku, bulan merah tidak memiliki pendeta tinggi." Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menghela napas pelan. Kemudian dia menatap Erniu, yang berada di samping Su Qing. "Itu matamu." Ekspresi Erniu berubah dan seketika menjadi serius. Dia menatap wanita di depannya, tetapi tidak berbicara. Tatapan wanita itu beralih dan tertuju pada Su Qing. Matanya perlahan memancarkan cahaya gelap dan aura dingin menyebar dari tubuhnya. Jelas terlihat lautan api yang mengelilinginya, tetapi pada saat ini, warna api berubah menjadi hitam. "Kamu sangat aneh." Wanita itu melirik Su Qing dalam-dalam tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menoleh dan memandang dunia luar. Apakah pertempuran penentu era ini akan segera dimulai? "Ini jauh lebih menarik daripada era saya. Aku hanyalah klon dan tidak memiliki kekuatan tubuh asliku seperti dulu. Aku tidak akan banyak membantu, tetapi aku akan melakukan yang terbaik. Tuhan tidaklah abadi, harapanlah yang kekal selamanya." Wanita itu bergumam dan melangkah maju, langsung menyeberangi aula pemberontak bulan dan muncul di atas lautan darah di luar. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, seketika itu juga, kobaran api tak berujung menyembur dari tubuhnya dan langsung menuju lautan darah di bawah. Dalam sekejap, seluruh lautan darah itu terbakar. Kobaran api meluas dan menyelimuti dunia. Lautan darah bergejolak hebat dan langit bergemuruh. Ekspresi imam besar itu berubah. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan keras. Sebuah dunia besar muncul di belakangnya dan hendak memadamkan api. Namun, saat ini, Li Xiaoshan melangkah maju. Dia menyeret pedang panjang yang rusak di tangannya dan mengambil 9 langkah berturut-turut, melangkah ke kehampaan selangkah demi selangkah. Dia melintasi realitas dan kehampaan, tanpa ada yang mampu menghalanginya. Pada langkah ke-9-nya, ia tiba di depan imam besar dan menebas. Dunia kehilangan warnanya, baik pendeta tinggi maupun Li Xiaoshan terpaksa mundur akibat benturan tersebut. Saat Li Xiaoshan mundur, dia memuntahkan seteguk darah dan auranya melemah. Namun, dia kembali normal di saat berikutnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, tatapannya dingin saat dia terus menyeret pedang panjang itu. Ekspresi imam besar berubah. Dengan penundaan ini, lautan darah yang membara dengan cepat berkurang dan akhirnya menghilang. Seluruh lautan darah terbakar habis oleh api, tetapi api itu tidak padam. Api itu langsung menuju ke arah imam besar. Pada saat yang sama, di aula pemberontak bulan, tatapan Su Qing menjadi dingin.
Dia mengendalikan cermin yang dibentuk oleh aula pemberontak bulan dan cermin itu bersinar dengan cahaya yang gemilang, menyelimuti sekitarnya dan meningkatkan kekuatan para kultivator aula pemberontak bulan. Para kultivator non-manusia yang telah dibebaskan dari segel bergegas keluar satu demi satu. Kultivasi mereka meledak dan mereka mulai membantai para kultivator bulan merah. Medan perang berubah menjadi kacau. Semua kultivator non-manusia yang belum disegel ini menunjukkan kehebatan yang menakjubkan. Kemanapun non-manusia berambut biru itu lewat, jejak noda air tertinggal di belakangnya. Setiap bercak air mengubur seorang kultivator bulan merah, tetapi dalam pantulan tersebut, para kultivator bulan merah yang terkubur dapat terlihat meratap kesakitan. Ada juga pria kekar dari ras hantu surgawi. Seluruh tubuhnya bergemuruh dengan petir dan area petir terbentuk di sekitarnya. Setiap kali petir menyambar, banyak busur petir berhamburan, dan setiap busur petir berubah menjadi sosok hantu yang menyeramkan, yang dikendalikan olehnya. Semakin banyak yang dia bunuh, semakin banyak sosok hantu ganas yang muncul di sekitarnya. Di antara para kultivator yang belum disegel ini, ada satu yang metodenya bahkan lebih aneh. Dia sama sekali tidak melawan mantra dan serangan kultivator bulan merah, membiarkan musuh membunuhnya. Namun, setiap kali dia mati, para kultivator yang menyerangnya akan langsung mati. Makhluk non-manusia itu akan muncul di mayat-mayat tersebut, terus bergerak maju dan terbunuh. Sosok-sosok dari balai pemberontak bulan sama menakjubkannya. Kekuatan tempur mereka luar biasa karena peningkatan kemampuan dan mereka tidak takut mati. Setiap kali mereka mati, patung lain akan muncul di kuil balai pemberontak bulan, berjalan keluar dan bergabung di medan perang. Inilah kekuatan dari Moon Rebel Hall, sebuah harta karun regional. Situasi tersebut langsung berbalik. Meskipun para kultivator bulan merah tidak lemah, mereka yang hadir di sini tidak cukup untuk meraih kemenangan. Ini wajar. Lagi pula, apa yang mereka hadapi sekarang adalah kelompok orang terkuat yang pernah dikumpulkan oleh Moon Rebel Hall selama satu era. Pada saat itu, di tengah wilayah pemujaan bulan, terdapat sebuah danau dengan sebuah pulau di tengahnya. Di pulau itu, terdapat sebuah patung besar dalam posisi berlutut. Patung itu tampak begitu besar sehingga seolah-olah menopang langit. Ada banyak bangunan di sekitar kakinya. Dibandingkan dengan patung itu, bangunan-bangunan tersebut tampak seperti semut. Patung ini adalah patung penguasa Li Zihua. Ada sebuah istana di atas kepalanya yang selalu menindasnya. Istana ini adalah Istana Putra Ilahi Bulan Merah, dan ini adalah markas besar kuil Bulan Merah. Pada saat itu, di Istana Putra Ilahi, ada seseorang yang duduk tegak di atas sebuah kursi besar. Orang ini memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tampak seperti seorang pemuda. Penampilannya sangat mirip dengan patung di luar. Aura yang dipancarkannya terkadang kuat dan terkadang lemah, menunjukkan bahwa dia terluka. Terlebih lagi, dari jejak lukanya, terlihat bahwa luka tersebut disebabkan oleh serangan dari pewaris tahta dan Putri Mingmei. Identitasnya sangat jelas. Di hadapannya, sebuah pemandangan ilusi berkelebat yang memperlihatkan medan perang pegunungan kehidupan pahit. Setelah mengamati cukup lama, remaja itu dengan tenang berdiri dan berjalan lebih jauh ke dalam istana. Selangkah demi selangkah, ia seolah telah menembus kehampaan dan memasuki dunia lain. Di dunia itu, langit tampak redup dan terdapat danau berwarna merah darah di daratan. Danau itu sunyi mencekam, dan 12 mayat duduk bersila di permukaan danau, masing-masing tampak sama dengan pemuda itu. Setelah diperiksa lebih teliti, terlihat bahwa mayat-mayat ini sebenarnya tidak memiliki daging dan darah. Hanya lapisan kulit yang tersisa. Mereka mengelilingi danau, membentuk lingkaran, menyerupai ritual yang menyeramkan. Namun, terdapat ruang kosong di dalam lingkaran tersebut. Tempat itu tetap kosong hingga pemuda itu berjalan ke danau, tiba di tempat kosong tersebut, duduk bersila, dan menjadi mayat yang ke-13. Cincin itu kini sudah lengkap. Sebuah mata emas muncul di langit, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi danau. Mata itu juga menampakkan pantulan 13 mayat di permukaan danau. Bayangan-bayangan itu aneh, tidak sesuai dengan tubuh fisik mereka. Di antara 13 bayangan tersebut, ada 8 laki-laki dan 5 perempuan, dan penampilan mereka cocok dengan anak-anak penguasa. Di antara mereka ada putra mahkota, Putri Mingmei, dan lainnya, tetapi semuanya dalam masa muda mereka, seolah-olah ini adalah refleksi dari penampilan mereka di masa lalu.
Semua saudara laki-laki dan perempuan hadir di sini, kecuali putra keempat. Samar-samar, sebuah suara aneh bergema di dunia ini. Dahulu kala, ada sebuah boneka besar, diikuti oleh deretan boneka kecil. 10 boneka, 6, 7, 8, dengan mata merah dan rambut abu-abu. Diam sepanjang hari, anak-anak yang lebih besar melihat dan berteriak, "Anak-anak, jangan takut." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hingga suatu hari tiba-tiba, boneka besar itu sakit, boneka kedua melihatnya, boneka ketiga membeli obat, boneka kelima tersedak, boneka keenam mati, boneka ketujuh tertawa, boneka kedelapan menggali lubang, boneka kesembilan melompat, air mata boneka kesepuluh jatuh ke tanah. Aku pergi bertanya padanya mengapa dia menangis. Boneka keempat hilang dan tidak akan kembali. Permukaan danau itu perlahan bergejolak, seolah-olah sesuatu perlahan muncul dari dasar danau. Aura menakutkan menyelimuti daerah itu. Itu adalah pemandangan tragis di pegunungan Bitter Life. Kematian datang setiap saat. Lautan darah di tanah mengering, membentuk lubang besar dan dalam. Api surgawi menyelimutinya dan menyebar di udara. Patung-patung dari aula pemberontak bulan menampilkan kehebatan tempur yang menakjubkan berkat peningkatan dari harta karun regional. Ketika mereka mati, pada saat berikutnya, ketika aula pemberontak bulan bergetar, para kultivator pemberontak bulan yang telah mati berjalan keluar dari kuil di dalam cermin dan bergegas ke medan perang untuk melanjutkan pertempuran. Dengan cara ini, bahkan jika kultivator bulan merah menggunakan kutukan, dengan adanya aula pemberontak bulan, mereka dapat menekan kutukan tersebut untuk jangka waktu singkat, menyebabkan perang ini dengan cepat berbalik menguntungkan aula pemberontak bulan. Ke-20 lebih kultivator kuno yang telah dibebaskan dari segel semuanya adalah pilihan surga di era ini. Metode mereka unik dan mereka memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Mereka memiliki kekuatan untuk menekan mereka yang berada di ranah yang sama. Kemanapun mereka pergi, para ahli bulan merah tidak punya pilihan selain mundur. Tekanan di pihak pendeta tinggi juga sangat besar. Dia harus menghadapi dua kultivator terkuat yang belum disegel dari aula pemberontak bulan, terutama Divine Sparrow. Api di tangannya menguap, menampilkan berbagai warna. Setiap kali berubah, kekuatannya akan sedikit meningkat. Serangannya tampak membakar langit dan bumi, membawa kekuatan akumulasi jiwa, bahkan membuat pendeta tinggi pun merasa kagum. Namun, jika hanya dia seorang, pendeta tinggi itu mungkin bisa mengatasinya, tetapi keberadaan Li Xiaoshan memberinya rasa penindasan yang sama kuatnya. Pedang Li Xiaoshan tidak terus-menerus jatuh, dia bermanuver di sekitar pendeta tinggi, menyeret pedangnya dan memutarnya terus-menerus. Di tengah suara gemerincing, kecepatannya sangat mencengangkan. Dengan setiap ayunan pedang, kehampaan hancur berkeping-keping, membentuk aura pedang yang menakutkan. Hal ini membuat situasi semakin genting bagi pendeta tinggi seiring berjalannya pertempuran. Pertempuran ini tidak pantas untuk dilanjutkan. Imam besar itu menyipitkan mata, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke samping. Bayangan ilusi sebuah dunia terbentuk di depan jarinya, menghalangi pedang panjang yang datang. Di tengah gemuruh, tangan kiri pendeta tinggi itu meraih langit. Kulit fana Dewi Merah muncul kembali. Kemunculannya kembali menyebabkan dunia terdistorsi, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh medan perang. Pada saat yang sama, tatapan Su Qing membeku. Apa yang selama ini dia lindungi di aula pemberontak bulan adalah kulit fana Dewi Merah. Melihat kulit fana Dewi Merah telah mendarat lagi, Su Qing segera menyebarkan otoritasnya. Kapten melakukan hal yang sama. Keduanya mengandalkan status mereka sebagai penguasa aula pemberontak bulan untuk mengendalikan aula pemberontak bulan, menyebabkan cermin besar itu bersinar dengan cahaya yang terang. Cahaya ini menyebar ke segala arah, melawan kekuatan kulit fana Dewi Merah. Kedua pihak kembali bentrok, menimbulkan badai yang menyapu langit. Para kultivator yang bertarung di kedua pihak terpaksa berpisah di bawah kekuatan dahsyat ini. Niat membunuh terpancar di mata Su Qing. Tepat ketika dia hendak mengendalikan aula pemberontak bulan untuk kembali menunjukkan kekuatan harta karun daerah itu, tiba-tiba, angin berbeda turun dari langit. Angin sepoi-sepoi itu membawa bau darah dan langsung memenuhi medan perang. Bersamaan dengan angin, terdengar juga suara aneh dan menyeramkan yang seolah berbisik di telinga setiap orang. Dahulu kala, hiduplah sebuah boneka besar. Suara itu tak lain adalah lagu anak-anak aneh yang terus bergema di Istana Putra Ilahi.
Ini bukan pertama kalinya Su King mendengarnya. Sebelumnya, ketika pewaris dan yang lainnya menyelamatkan Nenek Lima, dia pernah mendengarnya di desa itu. Yang paling meninggalkan kesan mendalam padanya adalah kalimat terakhir. Boneka keempat hilang dan tidak akan kembali. Kata-kata itu bergema dari segala arah. Pada saat itu, langit berbalik dan kembali berwarna merah. Perlahan-lahan, sebuah danau darah muncul di langit seperti proyeksi. Danau darah itu bergejolak seolah-olah ada keberadaan mengerikan di dalamnya yang ingin merangkak keluar. Aura mengerikan menyelimuti medan perang pada saat itu juga. Ekspresi Su King dan sang kapten berubah bersamaan. Bahkan para kultivator dari Aula Pemberontak Bulan pun merasakan hal yang sama. Setiap dari mereka merasakan gelombang emosi yang tak berujung di hati mereka. Bahkan para spesialis yang telah dibebaskan dari segel pun merasakan hal yang sama. Pedang di tangan Li Xiaoshan berhenti sejenak. Api Divine Sparrow bergoyang lembut. Ekspresi mereka sangat serius saat mereka menatap tajam ke arah danau darah di langit. Dibandingkan dengan mereka, para kultivator bulan merah menghela napas lega. Hanya pendeta tinggi yang mengerutkan kening dan menatap danau darah itu. Tidak diketahui apa yang dipikirkannya. Namun, pada saat itu, sebuah suara menghentikan lantunan lagu anak-anak dan meledak seperti guntur yang teredam. Itu adalah suara detak jantung. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Kemunculan suara ini seketika menyebabkan banyak kultivator pemberontak bulan mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Patung-patung itu roboh tak terkendali, seolah-olah suara ini dapat menghancurkan segalanya. Segera setelah itu, saat danau darah di langit bergejolak, sebuah tangan hitam besar yang dipenuhi tentakel perlahan terulur. Disertai tekanan yang mengguncang bumi, tangan itu menyebabkan dunia bergetar. Tangan ini memiliki 7 jari dan dipenuhi duri tulang. Tentakel-tentakel itu bergoyang lebih hebat lagi dan kemanapun mereka lewat, ruang itu akan runtuh. Pada saat ini, tampaknya perlahan-lahan jatuh tetapi sebenarnya, ia terus membesar. Hal itu tidak bisa ditolak atau dihalangi. Kemunculan tangan besar ini menyebabkan zat-zat anomali di tempat ini meningkat. Semua orang tidak punya pilihan selain mundur. Akhirnya, tangan hitam itu merebut tempat para kultivator bulan merah berada. Ruang ini mencakup pendeta tinggi dan kulit fana Dewi Merah. Mereka semua tertutupi oleh tangan hitam. Setelah itu, benda itu perlahan naik dan menyeret semua orang ke dalam danau darah di langit. Kedatangannya tak bisa dihentikan dan kepergiannya pun tak bisa dihentikan. Semua orang, termasuk Su King dan sang kapten, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tangan besar itu menghilang ke dalam danau darah. Hal ini berlangsung hingga sepasang mata emas muncul di danau darah. Melalui air danau, mata itu menatap dingin ke tanah dan kemudian ke langit yang jauh. Setelah itu, mata emas itu tertutup dan bayangan danau darah di langit menghilang. Pertempuran telah berakhir. Ketika langit kembali ke warna semula, tekanan dan batasan dari tangan dewa pun lenyap. Namun, gejolak di hati setiap orang tidak berhenti. Sebaliknya, justru karena sepasang mata emas itulah setiap orang secara naluriah merasa tertindas. Siapa itu? Para kultivator dari Aula Pemberontak Bulan terdiam, tetapi pertanyaan ini secara naluriah muncul di benak mereka. Mereka semua tahu jawabannya, tetapi mereka tidak bisa mempercayainya. Putra ilahi, kata Li Xiaoshan dengan suara serak. Putra ilahi yang kulihat di zamanku tidak begitu menakutkan. Burung pipit ilahi mengerutkan kening dan berbicara perlahan. Perasaan yang dia berikan padaku sangat mirip dengan perasaan terhadap seorang dewa. Suasana di sekitarnya sunyi. Ini jelas merupakan kemenangan, tetapi kemunculan danau darah dan tangan putra ilahi menyebabkan semua makhluk hidup di sini merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua secara naluriah menatap Su King dan Erniu. Namun, tak lama kemudian, kekecewaan dan ketidakberdayaan tampak dalam tatapan mereka. Meskipun para penguasa Balai Pemberontak Bulan telah muncul, para penguasa ini terlalu lemah. Yang satu adalah gudang roh dan yang lainnya adalah jiwa yang baru lahir. Dengan kultivasi seperti itu, bagaimana mungkin mereka menjadi pemimpin Aula Pemberontak Bulan? Bagaimana mungkin mereka memimpin para kultivator Aula Pemberontak Bulan di jalan yang menantang surga ini? Tak perlu dikatakan lagi, bintang bulan merah di kejauhan telah memenuhi sebagian besar langit. Paling lama 1 atau 2 bulan lagi, Dewi Merah akan benar-benar turun. Pada saat itu, ketika dihadapkan dengan mautnya Dewi Merah,
semua makhluk hidup hanya akan merasakan kepedihan tanpa harapan apapun. Meskipun kedua pemimpin pemberontak bulan ini memiliki otoritas, tingkat kultivasi mereka tidak mampu meyakinkan massa untuk benar-benar mengikuti mereka. Perlahan-lahan, pandangan para kultivator pemberontak bulan mulai beralih dari Suking. Sebagian menatap ke arah kepala aula keempat, sebagian ke arah kepala aula ketiga, sebagian ke arah Li Xiaoshan, dan sebagian berkumpul di sekitar Divine Sparrow. Di antara tatapan-tatapan itu terdapat tatapan dari mereka yang terpilih dari surga yang telah dibebaskan dari meterai. Meskipun segel mereka telah dibuka, perasaan mereka terhadap para penguasa pemberontak bulan tetap kompleks dan mereka tidak sepenuhnya yakin. Pada akhirnya, mereka percaya bahwa Suking dan sang kapten tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Terima kasih, penguasa bulan, karena telah mengizinkan saya dan bawahan saya memasuki aula pemberontak bulan pada saat kritis. Tetapi mohon batalkan berkah ini. Saya bermaksud untuk kembali ke dataran utara dan menghabiskan sisa waktu saya bersama orang-orang di sana. Ketua aula ketiga menatap Suking dan berbicara dengan tenang. Suking tetap diam. Ketua aula keempat mengerutkan kening dan melangkah maju beberapa langkah, berbicara dengan suara berat. Ketiga, Moon Rebel sekarang memiliki seorang pemimpin, inilah saatnya kita bangkit. Kau, keempat, apakah masih ada harapan? Ketua aula ketiga menghela napas pelan. Wajahnya dipenuhi kelelahan saat ia menyela ucapan ketua aula keempat. Dengan kultivasi dan pengalaman para penguasa bulan, kita tidak bisa melawan bulan merah. Bahkan, aku tidak tahu asal-usul penguasa bulan ini. Mungkin dia bukan kultivator dari wilayah ini. Begitu dia mengatakan ini, banyak kultivator pemberontak bulan terkejut. Ketua aula ketiga menatap Suking. Wahai penguasa bulan, mohon hilangkan berkah ini. Jika Anda tidak bersedia, maka segeloh saya. Kata-katanya memperjelas sikapnya. Dia tidak akan melawan Suking, tetapi dia juga tidak akan menurutinya. Setelah ketua aula ketiga selesai berbicara, puluhan ribu kultivator aula pemberontak bulan di belakangnya menundukkan kepala. Mereka adalah bawahan ketua aula ketiga dan telah mengikutinya sepanjang jalan. Tentu saja, mereka memilih jalan yang sama dengannya. Saya juga, Tuan Bulan, karena sudah sampai pada titik ini, perlawanan sudah tidak masuk akal lagi. 7 hingga 8 kultivator yang belum disegel berbicara dengan pelan. Li Xiaoshan ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia melirik Suking dan Erniu, lalu akhirnya menghela napas. Tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Divine Sparrow tampak tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Napas ketua aula keempat terengah-engah. Dia menatap Suking dan tiba-tiba berjalan mendekat, berdiri tegak di samping Suking. Sebagian besar kultivator pemberontak bulan tidak bergerak dan ingin mengamati lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Melihat ini, sang kapten mengangkat alisnya dan hendak berbicara ketika Suking melangkah maju dan menatap kepala aula ketiga. Kemampuan budidayaku memang tidak memadai dan aku bukan seorang pembudidaya dari wilayah ini. Begitu Suking selesai berbicara, kegaduhan pun pecah di antara para kultivator pemberontak bulan di sekitarnya. Bagi para kultivator pemberontak bulan, menjadi pemimpin pemberontak bulan sebagai sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Seperti yang diduga, kau bukan berasal dari wilayah ini. Ketua aula ketiga menatap Suking dan berbicara dengan suara berat. Apakah dia kultivator dari wilayah kita atau bukan, itu tidak penting. Dia membalikkan keadaan di saat kritis, jadi dialah penguasa bulan. Ekspresi kepala aula keempat tampak serius dan suaranya tegas. Ketua aula ketiga menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan memperdebatkan ini. Meskipun memang itu berkat bantuan Dewa Bulan, kualifikasi dan reputasinya tidak cukup. Aku tidak yakin, bawahanku tidak yakin, dan banyak sesama Taois dari aula pemberontak bulan juga tidak yakin. Hatiku tidak mengizinkanku untuk terus seperti ini. Ketua aula ketiga menggelengkan kepalanya dan berbalik berjalan menuju aula pemberontak bulan. Dia ingin kembali. Para bawahannya mengikuti. Banyak kultivator di sekitar aula pemberontak bulan menghela napas dan berjalan diam-diam menuju aula pemberontak bulan. Dalam 2 bulan terakhir ini, daripada mengikuti pusat penyimpanan roh yang tanpa harapan, lebih baik menghabiskan hari-hari terakhir hidup mereka di tempat yang tenang, merenungkan masa lalu mereka. Adapun keinginan untuk disegel di dalam aula pemberontak bulan untuk menghindari kemungkinan bencana, mereka bukanlah orang bodoh.
Mereka tahu itu tidak realistis. Jika tidak, mengapa, di era ini, hanya tersisa satu klon Divine Sparrow? Jelas, ini adalah kualifikasi yang hanya dimiliki oleh para penguasa bulan. Suasananya mencekam. Orang-orang berjalan menuju aula pemberontak bulan satu demi satu. Di antara mereka ada beberapa pengikut guru Pil 9. Patung pria kekar di dekatnya juga ada di antara mereka. Mereka tidak melihat patung guru dan sangat berduka. Mereka mengerti bahwa guru telah meninggal, jadi mereka tidak punya keinginan untuk melanjutkan perlawanan ini. Begitu orang-orang itu mulai berjalan menuju aula pemberontak bulan, suara Su King terdengar tenang. Kau bilang kultivasiku kurang, aku bisa menerimanya. Tapi ketika kau bilang kualifikasiku kurang, dan reputasiku tidak memadai, aku punya pertanyaan. Aku telah membebaskan pewaris penguasa di Laut Api Surgawi dan menghidupkan kembali Putri Mingmei di dataran es utara, bukankah itu sudah cukup? Jika tidak, bukankah aku telah membantu pewaris tahta dan Putri Mingmei untuk membebaskan Putri kelima di Gunung Kelabang Hitam dan Pangeran ke-8 di wilayah Ras Pintu? Begitu Su King selesai berbicara, hati semua kultivator yang berjalan menuju aula pemberontak bulan bergetar. Ekspresi mereka berubah dengan cepat dan mereka serentak menoleh untuk melihat Su King. Pada saat ini, guntur tak berujung seolah bergemuruh di dalam pikiran mereka. Ketua aula ketiga juga berhenti di tempatnya dan matanya berbinar saat menatap Su King. Aku punya dugaan sendiri tentang kemunculanmu di pegunungan kehidupan pahit. Menyelamatkan anak-anak penguasa adalah kontribusi yang besar, tetapi Tuan Bulan, permohonanmu masih belum cukup. Su King tampak tanpa ekspresi. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Semua penyamaran di tubuhnya lenyap, memperlihatkan penampilan aslinya saat dia berbicara dengan tenang. Beberapa bulan lalu, di negeri platform pembunuh dewa, saya membangkitkan semangat perlawanan dan menyerukan kepada semua makhluk hidup untuk tidak menyerah, menyulut percikan yang menyebar seperti api, bukankah itu sudah cukup? Setelah ia selesai berbicara, langit bergejolak. Saat cahaya menyambar, sebuah platform pembunuh dewa yang sangat besar bergemuruh dan berdiri di belakang Su King. Aura megahnya mengguncang sekitarnya. Mata ketua aula ketiga menyipit. Ekspresi semua kultivator pemberontak bulan di sini berubah. Mereka semua menatap wajah Su King dan platform pembunuh dewa. Adegan-adegan yang muncul di benak mereka beberapa bulan yang lalu kembali terulang. Persis sama. Itu dia, yang memanggil kita sebenarnya adalah penguasa bulan. Ini, adegan saat itu memungkinkan kami untuk bangkit dari keputusasaan. Keributan meletus tak terkendali di bawah gelombang emosi yang meluap di hati setiap orang. Kata-kata sang kapten bergema pada saat itu. Menarik, mengatakan bahwa kita tidak memenuhi syarat dan harga diri kita tidak cukup tinggi. Berdasarkan fakta bahwa aku pernah menggigit Dewi Merah di wilayah ini di kehidupan sebelumnya, bukankah itu sudah cukup? Berdasarkan fakta bahwa aku pernah menjadi penari ritual agung dan mengkhianati Bulan Merah, bukankah itu sudah cukup? Kuil Bulan Merah memutilasi tubuhku dan menggunakan organ-organku untuk menopang kuil mereka, apakah itu belum cukup? Kata-kata sang kapten, serta gelombang yang ditimbulkan oleh Su King, bagaikan petir yang tak terhitung jumlahnya yang bergemuruh dan bergema di dunia ini. Hal itu mengguncang jiwa semua makhluk hidup di sini, menyebabkan ekspresi semua kultivator pemberontak bulan berubah drastis dan napas mereka menjadi terburu-buru. Pikiran kepala aula ketiga juga bergejolak hebat. Li Xiaoshan, Divine Sparrow, dan yang lainnya yang telah dibebaskan dari segel juga terkejut. Akhirnya, Su King mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu para kultivator aula pemberontak bulan di sebelahnya saat dia berbicara pelan. Aku merebut secuil asal mula Bulan Merah Dewi Merah dan mengubahnya menjadi kekuatanku sendiri, bukankah itu sudah cukup? Berdasarkan fakta bahwa aku telah memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya untuk para kultivator pemberontak bulan dan menghilangkan rasa sakitmu dari kutukan, bukankah itu sudah cukup? Lagi pula, kau mengatakan bahwa harga diriku belum cukup tinggi, lalu, dengan kenyataan bahwa aku adalah pil ke-9, apakah status ini sudah cukup?